Sampai, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Saya juga memohon dukungan untuk channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berjalan bersama Tuhan bukan berarti bebas masalah. Berjalan bersama Tuhan terkadang badai secara mendadak datang menyerang kita. Saat kita diterpa badai hidup, tentu saja kita akan bingung, cemas, dan takut. Terkadang ketika kita melakukan perjalanan laut, dan kapal yang kita tumpangi dihantam ombak, kita mulai cemas dan panik. Kita mulai mengeluarkan rosario dari saku kita dan mulai berujar, "Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong." Padahal kita membawa rosario. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa para murid Yesus berjalan bersama Yesus. Mereka menumpang perahu bersama Yesus. Pada saat itu, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu mereka ditimbus gelombang. Saat itu, Yesus tidur. Mereka semua menjadi sangat cemas dan panik. Padahal Yesus ada dengan mereka, tidak jauh dari mereka, berada bersama mereka dalam perahu yang satu dan sama. Yang mereka pikirkan hanyalah binasa. Karena itu mereka membangunkan Yesus dan mengatakan bahwa, "Tuhan, tolong, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Yesus tahu bahwa mereka sangat cemas dan sangat panik. Yesus memberitahu mereka bahwa mereka takut karena kurang percaya. Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Peristiwa itu tidak membuat mereka bersyukur, tetapi mereka justru mempertanyakan tentang siapakah Yesus, sehingga angin dan danau taat kepadanya. Pernyataan mereka itu sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa mereka bersama Yesus satu perahu, tapi mereka belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang ketika kita mengalami badai dalam hidup, kita mendapati diri kita takut dan kehilangan. Kita terkejut dan bingung oleh badai yang menimpa kita. Saat badai menimpa hidup kita, kita tidak percaya dengan diri kita. Dan memang kita makhluk ciptaan yang terbatas dan rapuh. Rasa takut, cemas, panik adalah hal yang melekat dengan diri manusia. Karena kita bukanlah Allah-Allah kecil. Sekuat apapun kita, tak ada yang bisa mengalahkan badai dengan kekuatannya sendiri. Ketika kita mengalami badai hidup, kita tidak bisa lagi memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari badai itu. Karena kita takut dan kita hanya memikirkan binasa. Apapun badai hidup yang kita alami, tak ada alasan bagi kita untuk mundur dari badai itu. Kita mesti terus mendayung perahu hidup kita sampai ke tujuan. Kita butuh keselamatan agar bisa sampai ke tujuan.
Kita butuh Tuhan untuk menahkodai perahu kehidupan kita untuk bisa sampai ke tujuan. Bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Bersama Tuhan, perahu kehidupan kita tidak akan kandas dalam badai. Bersama Tuhan, Tuhan akan meneduhkan badai hidup kita. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk kembali mendayung perahu kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang sanggup membuat kita terus melanjutkan perjalanan hidup sekalipun ada badai. Tuhan sanggup mengubah hal buruk sekalipun yang menimpa kita menjadi hal baik bagi kita. Tuhan sanggup memberikan kita damai dikala badai menimpa hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan badai yang sedang kita hadapi. Tuhan memberitahu kita bahwa Ia tidak khawatir dengan badai. Ia tidak takut pada badai, dan badai selalu taat kepadanya. Tuhan memberitahu kita bahwa badai tidak akan berlangsung lama, dan tangan kita di tangannya, dan sumber hidup tak akan bisa dikalahkan oleh badai. Tuhan memberitahu kita bahwa kita takut dengan badai karena kita kurang percaya, dan Tuhan ingin kita percaya kepadanya agar kita berani menghadapi badai hidup yang menimpa kita. Tuhan meminta kita agar tetap percaya kepadanya dan tidak melupakannya dalam hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk mengenalnya secara pribadi. Tuhan ingin kita selalu datang kepadanya di dalam doa-doa kita. Karena doa adalah senjata ampuh untuk meneduhkan badai yang menimpa kita. Tuhan memberitahu kita bahwa Dia selalu bersama kita kemanapun kita pergi. Tuhan adalah teman dan sahabat perjalanan hidup kita. Marilah kita membuka diri dan membiarkan Tuhan menumpang bersama kita di dalam perahu kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan, agar Tuhan dapat menaklukkan semua ketakutan itu. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.